Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dilaporkan oleh seorang warganya dari Bekasi ke Bareskrim Polri dengan dugaan telah melanggar pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak karena telah membawa anak-anak yang kategori nakal dalam tanda kutip ke barak militer. Ancamannya paling lama 5 tahun penjara dan atau denda 100 juta. Tetapi KDM ternyata menanggapinya dengan santai. Nah, sebenarnya seperti apa sih rumusan dan unsur-unsur pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak ini? Nah, jadi pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak itu berbunyi begini. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Nah, jadi ada beberapa unsur di sini. Yang pertama, setiap orang. Nah, ini meliputi siapapun. Yang penting dia cakap hukum. Yang kedua, merekrut atau memperalat anak. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan dilakukan oleh KDM itu tergolong merekrut atau memperalat anak atau tidak? Berikutnya, untuk kepentingan militer dan atau lainnya. Nah, pertanyaannya benar nggak apa yang dilakukan oleh KDM itu untuk kepentingan militer? Berikutnya, membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Benar nggak kebijakan KDM itu tergolong membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa? Nah, itu nanti semua akan diuji. Kita lihat saja episode berikutnya. Kamari si Denny Cagur, ayeuna si Adel Setiawan anu hayang dihujat ku netizen teh komo ieu si Adel Setiawan leuwih-leuwih riweuh, leuwih-leuwih parah teu cukup ngalaporkeun Kang Deddy Mulyadi ka Komnas HAM. Ayeuna ngalaporkeun ka Bareskrim. Punten ieu mah nya Mang Adel meni sibuk pisan si laing teh nguruskeun Kang Deddy Mulyadi. Ti barudak dibina nepikeun ka lulus ti barak terus geus dibikeun deui ka indung bapana. Ieu Mang Adel meni riweuh keneh wae ti ka ayeuna. Asa eueuh nu komplain da eta orang tua peserta didik anu di barak militer komplain ka Pak Deddy. Aya oge nganuhunkeun ku sabab eta barudak geus dibentuk karakterna menjadi lebih baik. Terus nu aing heran ieu Pak Adel Setiawan teh memposisikan diri sebagai naon orang tersakiti. Dalam hal apa sih? Dalam hal naon? Kumaha sih maksudna aing teu ngarti. Gusti aya we video saeun teh nya da teu ngahujat atuh pihujateun hirupna teh. Saya sampaikan ya pada semuanya berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya. Dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat. Halo guys, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Terkait masalah Adel Setiawan yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri ya, masalah anak nakal yang dikebarakan oleh kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekarang saya akan sedikit mengulas kilas balik tentang Adel Setiawan di tahun 2016 ya. Ini dia, baca sendiri ya. Nah, Anda juga bisa melihatnya langsung di tayangan video Kompas TV di YouTube-nya ya. Ini linknya ya, kalau nggak percaya nih. Suaranya Adel langsung. Update terbaru tentang laporan dari Adel Setiawan.
kepada Kang Deddy Mulyadi. Banyak para advokat yang mengatakan bahwa laporan dari Bapak Adel Setiawan kepada Kang Deddy Mulyadi dipastikan ditolak mentah-mentah karena keempat unsur itu tidak masuk. Di video terakhir yang saya putar, ada hal yang menarik soal jejak digital dari Bapak Adel Setiawan pada tahun 2016. Kita lihat dulu artikel yang dibagikan oleh salah satu netizen tentang Bapak Adel Setiawan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI sebut pelapor SBY aktif di PDI Perjuangan. Jadi aktif di partai PDI Perjuangan. Oke, kita catat satu hal, PDI Perjuangan. Jadi, si Bapak Adel Setiawan ini sebagai Sekjen FSA atau Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam melaporkan Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ke Barreskrim Polri. Karena kata mereka ada kalimat dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang diduga mengandung unsur provokasi dan menghasut. Mulyani mengatakan bahwa mereka sekarang aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalian masih ingat gak sih beberapa tokoh-tokoh yang mengkritik program kerja dari Kang Deddy Mulyadi? Kita ambil contoh Bapak Ono Surono. Dari fraksi mana? Kalian sudah tahu. Kemudian Bapak Denny Cagur. Kalian tahu dari mana? Fraksi apa? Kalian sudah tahu. Dan ada jejak digital dari Bapak Adel Setiawan. Saya screenshot videonya pada saat Bapak Adel Setiawan yang berprofesi sebagai Sekjen FSA HAMEI melaporkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atas dugaan provokasi atau penghasutan. Tapi saya nggak tahu nih, apakah laporannya pada tahun 2016 itu diterima oleh pihak Barreskrim Polri atau tidak. Jadi si Bapak Adel ini ternyata sudah sering melaporkan orang. Dan yang dilaporkan bukan orang sembarangan. Mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini fotonya kalian sudah lihat. Kemudian di situ ada rekaman suara juga dari Bapak Adel Setiawan. Kalian bisa nonton full suara percakapan dari Bapak Adel Setiawan bersama salah satu stasiun televisi. Makanya banyak netizen yang menduga, sepertinya Bapak Ono Surono ini diduga disuruh oleh oknum. Ono, Deddy, Adel, Rano ternyata satu gerbong. Oh pantas anak buahnya Ono toh. Jadi diduga Bapak Adel Setiawan ini adalah anak buahnya Bapak Ono Surono. Oh, suruhan Ono. Ada komentar. Oh, sepertinya disuruh oleh Bapak Ono Surono. Menurut kalian bagaimana? Apakah betul Bapak Adel Setiawan ini disuruh oleh salah satu oknum yang mana menurut netizen sepertinya Bapak Ono Surono? Atau memang dari inisiatif pribadi Bapak Adel Setiawan kalau dibandingkan dengan jejak digitalnya pada tahun 2016. Sudah kuduga orang suruhan elit politik, bonekanya partai. Guys, ingat, saya hanya membaca komentar, bukan saya yang mengatakan, tapi netizen yang menduga. Kenapa netizen bisa curiga? Program kerja Barak Militer dari Kang Deddy Mulyadi mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Tapi kenapa salah satu perwakilan orang tua katanya, padahal anaknya nggak ada yang masuk ke Barak Militer. Jadi mengatasnamakan perwakilan orang tua yang anaknya dimasukkan ke Barak Militer. Sedangkan orang tua yang anaknya dimasukkan ke Barak Militer, mereka tidak mau atau tidak sepaham dengan Bapak Adel Setiawan. Lalu kenapa Bapak Adel Setiawan ini memaksakan diri untuk melaporkan Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi pun menanggapinya dengan santai. Dicuekin saja. Benar kan apa yang saya bilang? Kang Deddy Mulyadi menganggap Bapak Adel Setiawan ini orang yang nggak penting. Jadi nggak perlu untuk direspon. Nanti keenakan Bapak ini. Namanya terkenal. Karena diduga lagi pansos nih sama Kang Deddy Mulyadi. Ingat pesan dari Kang Deddy Mulyadi. Cuekin saja. Abaikan, jangan ditanggepin. Tapi gimana dong Pak? Netizen para pendukung Bapak akan terus membela Kang Deddy Mulyadi. Karena sampai dengan saat ini, mayoritas netizen Indonesia itu percaya
bahwa Kang Deddy Mulyadi itu berada di jalan yang lurus.